Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Sehat selalu kan? Sekarang waktunya kita saksikan tantangan minggu kemarin. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan telang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu kemarin diambil dari Mazmur 119 ayat 105 yang berisi firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Dadah. 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dadah, selamat hari Minggu. Pasal 119 ayat 109. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Hafalan diambil dari Mazmur 119 ayat 105 yang berbunyi, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ayat hafalan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Mazmur 119 ayat 109. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Ayat hafalan Mazmur 119 sampai 105.
Firman-Mu itu pelitaku bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 119 ayat 109. Firman-Mu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, selamat hari Minggu. Ayat hafalan hari ini terambil dari 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sudah mengirimkan tantangannya. Mari terus bertekun dalam doa, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Tadi kita sudah melihat karya dan ayat hafalan adik-adik. Sungguh luar biasa bukan? Hari ini sekolah minggu akan dibawakan oleh Kak Teta dan Kak Linda. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang tercurah pada pagi hari ini. Sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami dari awal sekolah minggu kami hingga berakhirnya nanti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Kakak ingin mengajak adik-adik membawakan satu lagu pujian berjudul Ku Mau Jadi Terang.
Adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan Kak Linda dengan tema Jadilah Bijaksana. Mari adik-adik, kita duduk tenang mendengarkan cerita kita hari ini. Sebelumnya, kita akan membawakan satu lagu, Oh Yerusalem, Kota Mulia. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di ibadah sekolah hari Minggu. Apa kabar dengan adik-adik semua? Kak Linda percaya adik-adik selalu sehat dan tetap semangat dalam sekolah Minggu. Walaupun sampai saat ini kita masih sekolah Minggu dari rumah kita masing-masing. Ya adik-adik ya, tidak mengurangi semangat adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu yuk. Ambil sikap yang rapi. Kita bersyukur mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu ini. Kembali oleh kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan kembali. Mari Tuhan, tuntun kami dan bimbing kami agar kami boleh menyiapkan hati kami untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan bagi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa, kita siap ya mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini, tanggal 5 September 2021, kita masuk minggu yang ke-39. Firman Tuhan hari ini, Kak Linda beri tema, Jadilah Bijaksana. Yang terambil dari kitab Injil Matius, pasalnya 25, ayat 1 sampai 13. Dengan perikop, perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yuk siapkan Alkitabnya, minta tolong. Nanti dibaca ya seutuhnya, semua dalam satu perikop. Ya, adik-adik, setelah kita pergi meninggalkan rumah, tentu kita akan senang ketika kita kembali ke rumah.
Setiap keadaan yang tidak menyenangkan yang kita alami di luar rumah, semuanya terlupakan. Yang ada hanya rasa sukacita. Pernahkah kita merindukan untuk segera pulang ke kampung halaman kita? Ketika kita misalnya sedang di luar kota, pernah kan adik-adik? Pasti kita merasakan rindu untuk pulang. Nah, adik-adik, rumah kita yang sesungguhnya ada di surga. Dan Tuhan Yesus berjanji akan datang segera untuk menjemput kita. Semuanya supaya kita tinggal bersamanya. Tetapi ingat ya adik-adik, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya dan saatnya Tuhan datang untuk menjemput kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi bijaksana dalam menanti kedatangan Tuhan. Pengajaran ini dituliskan dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, adik-adik. Yang bijaksana adalah seumpama 5 orang gadis yang selalu siap sedia untuk menantikan kedatangan mempelai pria tanpa lelah dan mengisi waktu dengan penuh persiapan, terutama mempersiapkan supaya lampunya terus menyala. Berbeda dengan gadis yang bodoh, mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Mereka lebih suka melakukan kesenangannya sendiri, dan saat mempelai pria datang, mereka didapati dalam keadaan tidak siap, adik-adik, sehingga tidak dapat mengikuti pesta pernikahan itu. Mari adik-adik kita belajar bersama mengapa dikatakan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Pelita yang dimaksud dalam Alkitab adalah sebuah pelita di zaman Tuhan Yesus, yaitu sebuah alat penerang yang bentuknya kecil, yang di dalamnya berisi minyak. 5 gadis orang yang bodoh itu tidak mempersiapkan minyak untuk cadangan atau untuk pengganti. Sebagian gadis yang dikatakan bodoh karena mereka tidak memperhitungkan waktu kedatangan mempelai laki-laki, tidak terduga dan tidak ada seorang pun yang tahu. Seharusnya mereka menyiapkan minyak yang cukup. Mengapa mereka tidak mempersiapkannya? Mungkin mereka tidak mau tahu adik-adik dengan keadaan lampu mereka atau masa bodoh. Nah, gadis-gadis yang bijaksana memperhatikan dan memperhitungkan dengan cermat apa yang mereka butuhkan ketika menyambut mempelai laki-laki. Karena itu mereka melengkapi diri mereka dengan baik. Gadis bijaksana dan gadis bodoh sama-sama tertidur. Saat kedatangan mempelai pria, mereka pun terkejut menyambut kedatangan mempelai pria. Tetapi gadis yang bijaksana tetap tenang karena mereka sudah siap. Sementara gadis yang bodoh menjadi panik dan bingung karena ketidaksiapan mereka. Nah, adik-adik, cerita gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini menggambarkan keadaan kita sebagai umat Tuhan yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Sikap yang baik untuk menantikan Tuhan adalah selalu setia, berjaga, dan melakukan seperti gadis bijaksana, yakni mengisi lampu dengan minyak. Caranya selalu rajin baca firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, melakukan hal-hal yang baik. Dan jangan lupa menghargai dan menghormati orang tua, juga patuh dengan nasihat orang tua, agar pelita kita dalam hidup kita ini tetap menyala, adik-adik. Kita seharusnya menjadi seperti gadis yang bijaksana, yang selalu memperhatikan minyak dalam kehidupan kita, agar pelita kita terus menyala dalam kehidupan kita, hingga hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan sampai kedatangan Tuhan. Terima kasih adik-adik, cerita Kak Linda minggu hari ini sampai di sini. Tuhan memberkati.
Nah, sekarang seperti biasa, kita akan menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Sudah siap Alkitabnya? Ya, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Tesalonika 3 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sekali lagi kita ulang ya adik-adik. Ini ayat hafalan minggu kita hari ini. Lumayan agak panjang. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang-orang kudusnya. Nah, mari saat ini kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan bagaimana kita bijaksana untuk menjalani hidup sambil menanti kedatangan Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong setiap kami agar kami boleh menjadi bijaksana hingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun selalu kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, mari adik-adik kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, tantangan kita minggu ini, ya, silahkan adik-adik menggambar atau mencari gambar lentera seperti contoh di sini ya. Nah, nanti minggu depan silahkan pegang gambarnya atau lukisannya. Difoto ya, fotonya nanti dikirim ke nomor Kak Indang di bawah ini. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi? Menarik sekali bukan ceritanya? Kita diajak selalu untuk bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari selagi kita menunggu Tuhan datang kembali. Agar pelita dalam hidup kita tetap menyala selalu. Kiranya kita tetap melakukan hal yang baik, patuh kepada orang tua, dan selalu mengucap syukur. Salah satunya adalah memberikan persembahan adik-adik dengan meminta bantuan orang tua untuk memberikan persembahan melalui amplop persembahan yang tersedia di kantor Majelis Jemaat GKI Sampit. Nah, adik-adik, untuk menyambut cerita firman Tuhan tadi, mari kita bawakan satu pujian lagi berjudul Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana
Mari adik-adik, sekarang siapkan hati kita mau terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah!